Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Rizky Fitrianti Pradani. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai materi teks negosiasi. Namun sebelumnya, saya akan bertanya kepada kalian, apakah di antara kalian ada yang sudah pernah melakukan negosiasi? Ya, biasanya di mana kita melakukan negosiasi itu? Ya, benar sekali. Bisa di pasar, di sekolah, di kelas, di organisasi, dan dimanapun kita berada. Baik, teman-teman, kali ini kita akan mengupas lebih dalam lagi mengenai negosiasi. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu pengertian dari teks negosiasi. Apakah teks negosiasi itu? Ya, teks negosiasi ialah sebuah teks komunikasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah melalui kesepakatan. Ada berapa negosiasi itu? Ya, ada dua. Yang pertama, negosiasi lisan. Yang kedua, negosiasi tulis. Apa ciri dari keduanya? Yang pertama, negosiasi lisan biasanya berbentuk dialog, sedangkan negosiasi tulis biasanya berbentuk surat menyurat. Sampai sini apakah kalian paham? Contoh satu teks negosiasi di pasar. Misalkan ada penjual dan pembeli. Penjual menjual sayuran dan kemudian datanglah seorang pembeli. Penjual dan pembeli ini melakukan proses tawar-menawar sehingga tercapai harga yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Itulah yang dinamakan negosiasi. Jadi keduanya mendapatkan keuntungan. Sekarang kita beralih ke cara membaca teks negosiasi. Ada berapakah cara membaca teks negosiasi? Ya, benar sekali. Ada dua. Yang pertama, membaca teks negosiasi dengan cara biasa. Yang kedua, membaca teks negosiasi dengan cara suara keras. Perbedaannya bagaimana? Yang pertama, membaca teks negosiasi dengan cara biasa, biasanya membaca dalam hati, sehingga kita membaca tulisan-tulisan negosiasi dengan melalui diri kita sendiri. Yang kedua, membaca dengan keras. Ini maksudnya ialah kalian bisa membaca teks negosiasi dengan bantuan orang lain. Misalnya saja 2, 3, atau 4 orang yang terlibat di dalamnya. Kalian ajak untuk membaca teks negosiasi ini. Sampai di sini kalian paham? Terjadinya teks negosiasi karena ada perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Kali ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur teks negosiasi. Apa sajakah unsur-unsur teks negosiasi itu? Unsur-unsurnya meliputi yang pertama adanya perbedaan masalah. Dengan perbedaan masalah ini bisa diutarakan di awal kita melakukan negosiasi. Yang kedua, adanya pengajuan. Dengan adanya pengajuan, kita dapat mengajukan opini-opini atau keinginan-keinginan kita ketika kita mengatasi sesuatu. Yang ketiga, adanya penawaran. Adanya penawaran ini terjadi proses tawar-menawar antara kedua belah pihak. Yang keempat, adanya persetujuan. Diharapkan melalui ini unsur yang keempat akan terdapat persetujuan atau kesepakatan yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Dan yang terakhir adanya kesepakatan. Kesepakatan merupakan hasil akhir yang harus disepakati dan harus dijalani oleh kedua belah pihak. Kali ini kita akan belajar mengenai langkah-langkah menulis teks negosiasi. Jadi bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai. Langkah-langkah menulis teks negosiasi. Yang pertama, menentukan topik atau masalah negosiasi. Menentukan topik atau masalah negosiasi bisa dilakukan dengan cara mencari atau menggali pengalaman pribadi atau mencari atau menggali pengalaman dari orang lain. Kalian bisa melakukan itu. Yang kedua, menentukan tokoh. Jadi kalian bisa menentukan tokoh siapa yang terlibat dalam hal melakukan pengajuan atau siapa pihak yang melakukan penawaran. Yang ketiga, menentukan latar. Waktu dan tempat kalian sesuaikan dengan profesi tokoh. Yang keempat, menentukan alasan rasional
yaitu kalian harus menentukan penyelesaian masalah dari negosiasi ini. Yang terakhir, mengembangkan teks. Setelah kalian lakukan itu, kalian bisa mengembangkan teks sesuai dengan struktur teks negosiasi yang tepat dan kaidah kebahasaan yang sesuai. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga kalian bisa dengan mudah menulis teks negosiasi bahasa Indonesia mudah, dan mudah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.